Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Depakaya. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas D Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan oleh Penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan pada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat yang didampingi oleh dua orang ketua utama atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangse atau orang yang dari Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumachiki Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama,
Poin pertama, ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ketiga, persatuan Indonesia. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Lanjut ke periode pengesahan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa telah menjadi sehari di bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI, ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah yang pertama, Wiranatakusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Koisoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara pada perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting ini dihasilkan mencakup hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI, sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan komite. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Soedimejo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintah, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi dasar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum.
Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for the happiest year of my life.